Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak sekalian. Sesuai dengan janji kami bahwa kami akan membuat video terkait penjelasan studi lapangan kembali, karena mohon maaf ada dari beberapa peserta yang tidak mendapatkan suara yang jelas dalam pemaparan penjelasan studi lapangan tadi. Kami sampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang tadi kurang dalam kegiatan video conference. Kami akan mencoba untuk membuat video pendek terkait penjelasan studi lapangan. Ya. Kembali dengan saya Monis Arido, Bapak Ibu sekalian, bahwa deskripsi singkat terkait metode studi lapangan, bahwa studi lapangan ini memfasilitasi peserta untuk mengaktualisasikan kepemimpinan yang melayani untuk mendukung pelaksanaan tugas pengendalian kegiatan pelayanan publik. Hasil belajar dari studi lapangan ini adalah peserta mendapatkan lesson learn, mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan serta strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan pilihan sesuai logusnya. Adapun indikator hasil belajar adalah menjelaskan tahapan pembelajaran studi lapangan, kemudian menyusun lesson learn, adopsi dan adaptasi, keunggulan serta strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik, dan yang terakhir adalah berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Ya, pembekalan konsepsi pembelajaran studi lapangan. Pembelajaran studi lapangan dirancang untuk memberikan peserta kesempatan untuk memeriksa permasalahan di lapangan, mengevaluasi manfaat dari ide-ide yang disajikan dalam kelas, dan untuk melatih peserta untuk melakukan observasi naturalistik. Yang kedua adalah memfasilitasi peserta untuk melihat, mendengar, mendalami suatu konteks tertentu untuk dapat mengambil simpulan terhadap beberapa substansi mata pelatihan dalam waktu yang bersamaan. Dan yang ketiga adalah subjeknya dapat berupa individu, kelompok individu, masyarakat, ataupun institusi. Kemudian pendeskripsian logus. Yang pertama, instansi dari unit kerja. Kemudian best practice pelayanan publik, yang di dalamnya itu jenis pelayanan publiknya seperti apa. Di dalamnya ada beberapa materi pelatihan, yaitu diagnosa organisasi, berpikir kreatif, kemudian sasaran dan kemanfaatan pelayanan, materinya adalah PMPK, kemudian petugas dan SOP pelayanan, materinya adalah membangun tim efektif, kepemimpinan dan manajemen mutu. Alur mekanisme pelayanan, materinya adalah teknik komunikasi publik, manajemen mutu dan manajemen pengawasan, PMPK juga di sana. Kemudian bagaimana pemanfaatan IT, pelayanan publik digital, teknik komunikasi efektif, kemudian keberlangsungan dan pengembangan pelayanan, berpikir kreatif, manajemen mutu dan manajemen pengawasan, serta keunggulan pelayanan, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan berpikir kreatif. Itu adalah materi-materi yang ada di sana. Kemudian bagaimana mendiskusikan lesson learn? Ya. Lesson learn di dalamnya adalah cakupan manfaatnya, membangun dukungan pimpinan, pemberdayaan sumber daya manusia, SOP pelayanan, alur mekanisme pelayanannya, pemanfaatan IT, pemberdayaan masyarakatnya, keberlangsungan pelayanan, pengembangan pelayanan, dan keunggulan pelayanan. Kemudian mendeskripsikan action plan, adopsi dan adaptasi di tempat kerja. Ini adalah untuk tugas kelompok. Di dalamnya terdapat kewenangan jabatan seperti apa, kemudian permasalahan pelayanan seperti apa, gagasan perubahan, cakupan manfaat, sasaran pelayanan, membangun tim pelaksanaan pelayanan, penyempurnaan SOP pelayanan, penyempurnaan alur mekanisme pelayanan, kemudian pemanfaatan atau pengembangan IT, menjaga keberlangsungan pelayanan.
Kita kembali ke desain pembelajaran studi lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan persiapan, yakni mengenali tuntutan mata kuliah, pelatihan dalam agenda pembelajaran, kemudian memilih dan menentukan fokus sesuai lokus, kemudian menentukan metode pengumpulan data informasi, kemudian dalam pelaksanaannya mengumpulkan data informasi, mengendalikan dan menginterpretasikan data informasi, dan juga menyusun simpulan. Dan yang terakhir ini adalah penyusunan laporan, menulis laporan dan membuat paparan. Catatan lapangan untuk kegiatan esok hari yang dibuat di lokus dalam artian adalah ketika prosesi tanya jawab dengan narasumber. Yang pertama adalah berisi kata kunci yang dapat mengingatkan lokus, kemudian kronologis berdasarkan tempat, waktu, dan urutan kegiatannya, kemudian gambar umum situasi di lokus, kapan, siapa, dan bagaimana, kemudian segala hal yang dirasakan peserta selama melakukan pengumpulan data. Data atau informasi yang diperoleh berupa dokumen, foto, video, dan lain-lain, serta catatan interpretasi berisi interpretasi peserta berdasarkan data informasi kejadian yang berhasil diperoleh. Dalam pelaksanaan studi lapangan ini, esok hari pada hari Rabu, kami persilakan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kelompoknya untuk membuat laporan kelompok dan juga laporan persorangan. Laporan kelompok ini akan dipaparkan oleh Bapak Ibu pada hari Kamis yang akan dipandu oleh Bapak Suparjana dalam agenda berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Adapun isi dari laporan kelompok tersebut, yang pertama adalah deskripsi lokus. Deskripsi lokus itu silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa browsing terlebih dahulu di berbagai media sosial maupun media yang lain, kemudian juga bisa koordinasi langsung dengan narasumber sehingga mendapatkan deskripsi lokus yang jelas dan gamblang. Kemudian yang kedua adalah deskripsi lesson learn. Deskripsi lesson learn adalah intisari dari hasil pembelajaran di lapangan, kemudian silakan dideskripsikan seperti itu. Dalam suatu dokumentasi studi lapangan yang didukung dengan data dan informasi yang relevan serta disajikan secara menarik, sangat disarankan dalam video pendek. Dalam video pendek, apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan video yang secara real, Bapak Ibu sekalian bisa meminta bantuan kepada narasumber untuk dapat mengirimkan video pendeknya, sehingga kita dapat mengolah kembali menjadi bahan paparan Bapak Ibu sekalian dalam berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Kemudian laporan individu, kami telah sampaikan bahwasanya dalam prosesi studi lapangan ini ada dua penilaian. Yang pertama adalah laporan kelompok, yang kedua adalah laporan persorangan. Dalam laporan persorangan ini nanti tidak dipresentasikan, hanya dikumpulkan pada panitia saja. Yang mana laporan individu ini berisi terkait deskripsi lokus, yang kedua deskripsi lesson learn, yang ketiga adalah deskripsi action plan, adopsi dan adaptasi di tempat kerja. Deskripsi action plan, adopsi dan adaptasi di tempat kerja ini menjadi bahan acuan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun rancangan aksi perubahan. Terkait penjelasan studi lapangan, mudah-mudahan ini dapat kami sampaikan secara detail. Kami mohon maaf apabila dalam studi lapangan ini adalah studi lapangan dengan metode virtual yang merupakan perubahan metode dari metode yang ada atau metode real, yang seyogyanya metode pelaksanaan secara real dapat dilaksanakan kurang lebih waktu adalah 4 hari. Akan tetapi dalam pelaksanaan metode daring ini kita laksanakan tidak mengurangi JP, yaitu total 27 JP. Akan tetapi hanya waktu kita yang kita persingkat seperti itu.
Kemudian terkait penjelasan teknis itu di lapangan esok hari pukul 8 WIB, kami mohon Bapak Ibu sekalian sudah aktif di Vkon untuk uji coba dengan narasumber, sehingga dalam pelaksanaan stulanya tidak ada hambatan teknis, sehingga kita harapkan lancar sampai kegiatan stula selesai. Uji coba dilaksanakan pukul 8 sampai pukul 9, kemudian pukul 9 sampai pukul 10 Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan prosesi pembukaan dengan mengenakan jas yang telah kami bagikan, sehingga dapat berseragam seperti Bapak sekalian. Kemudian pada pukul 9 sampai pukul 10 tadi, Bapak Ibu sekalian kami mohon untuk dapat menonaktifkan speaker dan kamera. Jadi prosesi pembukaan Bapak Ibu kami mohon untuk tidak mengaktifkan speaker dan kamera. Kemudian pukul 10 sampai pukul 12 itu adalah agenda stula dengan narasumber. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dengan room-room yang telah kami bagikan atau kami share di grup maupun informasi-informasi yang lain, sehingga pada pukul 10 sampai 12 materi-materi yang disampaikan oleh narasumber dapat diterima dengan baik oleh peserta. Ya. Dalam pembagian room ini, Bapak Ibu sekalian, pada pukul 10 sampai pukul 11 kami persilakan, maksud saya pada pukul 10 sampai pukul 12 Bapak Ibu sekalian dapat mengaktifkan kamera maupun mikrofonnya. Akan tetapi apabila dalam ketika pelaksanaan penjelasan dari narasumber, kami mohon untuk Bapak dinonaktifkan lebih dahulu untuk mikrofonnya, sehingga penjelasan dari Bapak narasumber tidak bias dengan suara pertanyaan atau suara-suara dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada pukul 11 sampai pukul 12 nanti akan dipandu oleh moderator terkait tanya jawab. Bapak Ibu sekalian silakan untuk mengaktifkan semuanya, baik kamera, mikrofon, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat bergantian secara langsung bertanya dengan narasumber, sehingga pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab dengan baik sesuai dengan harapan dari kita semua, sehingga laporan data-data dan informasi ini menjadi sebuah laporan kelompok maupun laporan persorangan yang dapat menjadi tambahan dari merancang produk perubahan atau hasil produk perubahan Bapak Ibu sekalian, dan dapat bermanfaat seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kegiatan esok hari dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.